Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli fa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama, segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Takdim dan kehormatan kita semuanya kepada para guru-guru kita yang berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Khadim dari SMS yang begitu panjang usianya, tak pernah untuk mundur sedikit pun. Kita menghargai pengabdian sosial yang begitu besar. Semoga dengan tulus dan ikhlas ini akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kita semuanya yang tulus dan ikhlas, kita hidupkan SMS ini dengan tujuan agar subuh bisa untuk hidup di semua tempat ibadah. Yang kita harapkan hidupnya bukan hanya dengan pancingan kita yang berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hendaknya sedikit terketuk hati dengan tanpa langsung oleh masyarakat sekitar di saat-saat ingin untuk melaksanakan pada hari Minggu ini, agar sedikit untuk mau terbangkit hatinya, agar nanti satu saat semua masjid, harapan kita salat subuhnya sama seperti jumlah jamaah salat Jumat, di mana laki-laki lebih dominan ada di dalamnya. Bersyukur Lunduan Bandung, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk segera untuk mencari ampunan Allah. Mari kita untuk mencari maghfirah dari Allah. Allah sediakan orang yang mendapat ampunan Allah itu, yaitu syurganya yang sangat luas. Dan itu Allah sediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Yang dalam ayat ini Allah ingatkan sebahagian di antaranya orang muttaqin, alladzina yunfiqu fis sarra'i wad dhar, orang-orang yang senantiasa mau berinfak, baik hartanya, tenaganya, ilmunya, dan apa saja yang punya untuk kepada kemaslahatan kebaikan agama ini. Saat ad-dharra, di saat ia dalam keadaan susah, maupun di saat kita dalam keadaan senang.
saat kita punya kesempatan maupun tidak punya kesempatan, saat sehat maupun saat sakit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu untuk mengendalikan, mengekang sifat kemarahan yang ada dalam jiwa. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang senantiasa terbuka hati untuk memberikan kemaafan kepada manusia. Dan itulah perbuatan baik yang Allah sangat-sangat suka. Allah sangat mencintainya. Lulusi tuan sidang jamaah SMS yang saya hormati dan saya muliakan. Tentu saja kita tahu bahawa salah satu kekuatan rasa pemaaf itu besar sekali kaitannya dengan kemampuan pengendalian emosi, pengendalian kemarahan. Kemarahan datangnya banyak sebabnya, banyak faktornya. Oleh karena itu, di samping kekuatan takwa dan ukhuwah, kekuatan sifat pemaaf dalam merajuk ukhuwah agar sebuah keluarga, agar satu masyarakat bisa betul-betul dirasakan hidup ini penuh dengan rahmat Allah. Kehadiran Rasulullah dengan Islamnya itu menjadi rahmat bagi kita semuanya. Bagaimana untuk bisa mengendalikan, di mana untuk kemarahan itu terpancing di saat kita punya kekuatan jiwa yang ingin kita memarahinya. Maka dalam kaitan inilah perlu barangkali kesempatan yang amat singkat ini menjelang kita ingin memasuki Ramadan, berada kita dalam bulan Sya'ban. Bulan ini yang dijelaskan oleh Rasulullah, ia senang andai kata Allah saat amalnya diangkat ke hadirat Allah, ia dalam keadaan berbuat dan beribadah, yaitu berpuasa. Dan itu ada pada bulan antara Rajab dan Ramadan. Dan inilah menunjukkan bulan ini, bulan yang dituntut banyak diri kita mempersiapkan menuju kepada ibadah Ramadan yang bisa kita menggapai daripada cita-cita yang banyak. Salah satu di antaranya adalah mendidik jiwa untuk mampu memberi orang-orang yang afin 'anil nas, senantiasa memberi maaf kepada orang yang orang lain itu menyingkirkan kita, orang lain itu tidak menghargai kita, tapi tidak menghargainya, kita mampu untuk membuat apapun agar dia dihargai. Dan itu sifatnya pribadi, bukan memberi kemaafan. Dalam konteks itu adalah hak Allah, hak agama, ataupun hak daripada berbuat taat kepada Allah. Masyarakat muslimin, di antaranya bagaimana kita lihat seorang cucu Rasulullah, Zainal Abidin bin Husain, bagaimana sikap sabarnya, yang ia punya kekuatan, ia punya kemampuan. Pada suatu ketika ia memanggil dari budak-budaknya, pembantu-pembantu dalam rumah tangganya, ya ghulam, ya ghulam. Tapi saat dipanggil, satu pun tak ada yang mau untuk mendengar dan untuk menjawab panggilannya. Tidak gedanya tingkat rumah. Tahai pembantu Tuhanai perumun, yang sebenarnya kiban yang lebih hebat. Itulah yang dialami oleh Zainal Abidin bin Husain. Di saat mereka tidak mau peduli, ia bangun dan ia hadir kepada budak-budaknya itu, yang ada beberapa orang yang santai aja duduk. Dia tanya, mengapa kamu tidak mau untuk menyauti panggilan saya? Apa jawab mereka? Mereka menjawab, karena aku tahu saya aman, Tuhan tidak akan marah apabila kami tidak untuk mendengarnya. Dan Tuhan saya tahu
orang yang sangat baik dan suci sekali daripada akhlaknya. Kami aman dari ancaman Tuhan. Kami aman dari marah Tuhan. Kami aman dari prasangsi yang akan Tuhan berikan kepada kami. Lantas dia mengatakan, kalau demikian, alhamdulillah, katanya, saya masih aman orang-orang yang ada di bawah saya. Begitu yang dia tak pernah merasa marah. Padahal dia terpancing dalam konteks yang lain. Zainal Abidin juga ada seorang budaknya yang sedang menuang air dalam sebuah tempat yang tempat itu terbuat dari tanah. Ada kiban mutiru ibacut erutlah ciri yang tengah ditun ia. Ada kaki pah bak kaki Zainal Abidin, pecah kakinya, pecah daripada apa itu cerek yang dia terbuat dari tanah, dan kakinya berdarah karena itu terlukai. Galam sempat gekentap oleh Zainal Abidin. Tuannya ataupun budaknya berkata, Tuan, wal qadimina alal ghaid wal qadimina, Tuan Allah ne pegah supaya getanyo bandumnyo adalah beek datun bengeh. Gitu pun kanyan. Gaki-gaki ke bekah ciri kancuk cuma ikun yang perbicahnya. Tuan kepada Allah wal qadimin al ghaid. Orang-orang yang takwa adalah orang yang sip dan untuk mengendalikan rasa marahnya. Itu pun ada makasa secara logika, secara perasaan bengeh itu. Ciri gerela gigi tanya kerja baganyan kena hati ganyan gaki ganyan luka bengeh maka kena ganyan. Lantas apa kata Zainal Abidin? Ya, saya telah mampu untuk mengendalikan emosi saya kepadamu. Saya enggak marah kepadamu. Jadi kabukah kita tahan. Mengapa? Apa yang kontak dengannya sanggup untuk dia, karena diingatkan oleh budaknya dengan ayat Allah wal qadiminal ghaid. Begitu kekuatan ayat apabila ayat itu memang dihayati sebagai kekuatan iman. Itanya ayatnya je kebiasaan kadang-kadang. Galak muka ubat ayat. Bukan untuk sentuhan rohani. Lantas budaknya berkata, yang salah bunuh. Apakah dia? Kemudian ia berkata, oleh wal qadiminal ghaid wal afina anin nas. Tuhan, Allah sangat suka orang-orang yang mau memberikan kemaafan kepada manusia. Karena jan gekun di Allah, Zainal Abidin mengatakan, saya telah memaafkan kamu atas segala kecerobosan kamu. Kalau pemaaf, kalau pemaaf, taklah begah ciri kalau pemaaf, kilun luka tapi kalau pemaaf. Karena mengapa? Karena itu perintah Allah. Peringatan itu dari Allah, bukan keluar dari budak. Walaupun itu dalam mulut budak, tapi dalam mulut budak itu lahirnya ayat Allah. Karena kau tak percaya ke budaknya, punya budaknya ada minta tampai pijit, urusan dia urut tak gaji itu orang. Tapi bukan nilai suara yang dia peringatkan tuannya itu. Apa dia ingatkan? Ya, walafina anin nas. Kepada Allah orang yang pemaaf kepada manusia yang kazalah. Saya maafkan kamu. Bukan kerana kamu budak, tapi kerana ini perintah Allah dan itu harapan Allah. Nah, kemudian dia katakan yang terakhir, apa kata? Wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan, Allah sangat senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan kalau demikian saya berbuat kepadamu, sekarang aku merdekakan kamu karena Allah. Maka ini gara-gara bekah ciri luka kaki Tuhan, merdeka dari budak dan hiasan itu terbebas dari perbudakan. Masya Allah, itu yang harus kita pahami. Zainal Abidin apa saja sanggup dia lakukan kepada budak itu. Di saat dia melakukan baik kepada budak yang tidak mau peduli dengan panggilannya, maupun kepada budak yang mereka itu melakukan kesalahan dengan kecerobohannya,
dengan cara emosi. Itu hubungan antara pribadi beliau dengan anak-anaknya, ataupun dengan para budaknya, atau dengan para pembantunya. Tapi bukan dalam konteks untuk memberikan kemaafan. Dalam konteks itu adalah hukum Allah. Kalau dalam hukum Allah tidak ada yang bisa untuk diberi maaf kecuali Allah memaafkan. Dan itu yang terjadi kepada Bani Mahzum di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat mencari orang yang paling dekat dengan Rasulullah untuk membela seorang wanita yang mencuri dan terbukti untuk harus ditegakkan potong tangan, maka orang yang paling dekat dengan Rasulullah diminta untuk hadir kepadanya. Coba kamu lobby kepada Rasul. Bani Mahzum ini adalah merupakan suku yang sangat terhormat dan mulia. Barangkali Rasul bisa untuk memberikan sedikit kelonggaran dan kemaafan agar baik takoh jara mungkin lain dia tak pegat pupu yang je. Saya hantar awaknya. Datanglah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Maka Rasul marah. Tashma an hududillah. Apa kalian ingin untuk memberikan ampunan atas ketetapan dan hukum Allah? Rasul marah. Kalian tahu enggak? Andai kata hari ini Fatimah mencuri terbukti, saya sendiri akan melakukan pemotongan tangannya, karena itu perintah Allah. Jadi hanya istilah kemaafan dalamnya. Menyahukum undang-undang yang melanggar, jangan ada kemaafan. Apa yang itu sudah sepakat? Apa yang sudah dilakukan dan itu sifatnya pribadi antara kita, itulah yang disebut dengan walafina anin nas, berikan kemaafan. Zainal Abidin. Bahkan lebih hebat lagi, Abdullah bin Tahir, pada satu ketika dia untuk bersilaturahmi kepada Raja Al-Ma'mun. Saat itu Al-Ma'mun memanggil budak-budaknya. Ya gulam, mesti drawah nak tahu dengar. Mesti drawah nak tahu perumun. Yem drawah ke dia? Kem-kem ke drawah. Baiklah ditanya tentang baiklah orang yang tak gaji rumah tu. Mana terus tertampar berusaha lidah hai belakangnya. Dia pancing emosi itu. Bayangkan dia di depan kita. Tahu. Ya gulam, jangan mata je. Kem-kem buat drawah. Bengah dah. Bengah tu normal orang bengah. Tapi Al-Ma'mun juga menahan marahnya itu. Nah, karena dia panggil kembali dengan suara yang agak sedikit tinggi. Ya, kemudian dipanggil balik, ya gulam. Lebih raya tu becut. Peik volume. Akhirnya salah tidur di antara mereka yang sangat dekat dengan beliau, yang dia bukan orang yang dipanggil sana itu, datang cepat-cepat menjumpai Al-Ma'mun. Ya Tuhan, apakah pantas mereka itu hanya makan dan minum di sini? Bagian putra Ramadan, ale budak, kalau penuh perut jatuh, punyan matang buat dia salah. Dengan engkau harus memanggilnya dengan suara-suara lantang. Sudah beberapa kali engkau serukan, ya gulam, ya gulam. Apa jawab Al-Ma'mun setelah dia mengangkat sedikit? Apakah kamu ingin untuk memancing aku akan aku berbuat jahat dan aku berbuat kasar kepada mereka, dan aku bunuh mereka atau aku pukul mereka? Itu yang kamu pancing? Yang kena undut orang yang melapor, yang umpun kena mentang jeb-jeb ia tapuh naik perumun. Jadi seolah-olah memancing Al-Ma'mun agar dia marah dan menghukum mereka itu dan tak mau peduli dengan panggilannya. Kemudian dia berpaling dengan mengangkat sedikit kepalanya kepada Abdullah bin Tahir tadi. Ya Abdullah, seseorang yang berbuat baik dan ia adalah sangat-sangat pemaaf. Ingat, memang itu adalah mengakibatkan khadimnya, orang-orang yang dia bisa aturnya akan terlalu buruk-buruk akhlaknya.
Jadi katanya getar raya pemaaf ke perai makmun, dan katanya ni tinggi sekali dan punya akhlak yang mulia, maka anak buah katanya dan anak katanya pembantu katanya nyobrok akai apa. Tapi saya geken mbah, saya tidak sanggup untuk saya melakukan perbuatan buruk demi mendidik mereka agar bagus akhlaknya. Kedepannya adalah anak-anak hanagot akhlak sidau anak buah ulok-ulok laginya dikerja melok gehe beraya tu mai perumundan. Yang kedua hanagot akhlak awalnya. Tapi saya tak sanggup untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan yang kasar kepada mereka untuk membuat mereka agar akhlaknya baik. Menyatakan dengar daripada Abamun itu adalah urusan pribadi dia. Memang ada benarnya orang-orang yang ulah-ulah anak buah tu ataupun jih adalah sebagai orang yang tak tahu diri. Hana di perumun tu nyan barugat katanya bobrok akhlak bacun. Bobrok akhlak yang menyakiti dia. Minimal tanpa menduaga pada itu pun dia ada tambahan apa adanya. Oleh tanpa kata saya lidah dia tanya nak ketupu pakai aku tanpa ke baru dia tanya baru itu pun nak perlu lagi nyan menyokan amat lagi nyan yang efektif. Tapi saya tak sanggup berbuat jahat, berbuat buruk dalam rangka memperbaiki akhlak daripada budak-budak saya. Hanya aku pegai lo lagi nyan. Tapi bukan dalam konteks undang-undang dan hukum Allah. Nyan adalah pribadi antara jangan lun. Dan saya tetap maaf. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh kerana demikian, kita di bulan Syakban ini, mari banyak kita untuk memberikan kemaafan. Memberikan kemaafan itu adalah sembari kita berintrospeksi. Andai kata orang ini katanya agak batat di rumah, lako katanya juga agak batat, anak katanya juga agak susah untuk bagaimana kita mengarah dan mendidiknya, bagaimana lingkungan dan tetangga kita dan semuanya yang bisa kita memberikan maaf, berikan kemaafan. Orang-orang yang beri maaf dan orang-orang yang mau menyumbang, menutupi daripada kebutuhan daripada orang lain, seperti apa yang sedang digerakkan oleh ya SMI hari ini dengan seorang yang begitu ramai anaknya, tapi mereka untuk pindah ke rumah itu tak punya apa-apa, tapi hanya mereka tubuhnya saja. Maka apabila ada yang baru, mengapa yang tidak masih layak pakai? Mari kita sama-sama yang punya, dan itu jangan tunggu Ramadan. Hari ini juga besar pahalanya diberi Allah. Nah, dikatanya kadang-kadang punya jinuhan tak terbit ila terkah kerana tak boleh gandaan bulan Ramadan itu. Ana masalah jinu. Munyo jinu tak mulai dengan qadiminal ghaib wal afi 'anil nas, berbuat baik, kemudian wa anfiqu fis sarra wad dharra, nyo hinolah terasa. Mengapa terasa? Kita sangat rindu dengan Ramadan. Rindu inilah yang diingatkan oleh Rasul. Siapa saja yang rindu dan senang dengan datang Ramadan, itu sudah diterima taubat kita. Ufiralahu ma taqaddama min zambi. Galam datang Ramadan, kadang hantu umur terkenan, tapi Allah kagebi kita ampunanna dengan senang. Senang itu sudah Allah terima kita taubatnya. Senangnya inahlah di bulan ini. Lahirnya senang dengan banyak kita mengumpulkan apa kelemahan kita dalam rangka beristighfar kepada Allah. Itulah yang namanya kita bersegera mencari ampunan Allah. Kalau Ramadan, ampunan keberkatan temeng ilai, tak temengnya dengan kita rindu Ramadan, dengan kita ingin bertobat kepadanya. Demikian barangkali yang dapat untuk sampaikan dalam kesempatan yang amat singkat ini. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan dan keikhlasan, dan diberikan kita adalah orang yang siap menerima dan menjemput Ramadan dengan penuh kesenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.